dan yang kelima adalah aksio. Nah, apa maksudnya? Satu persatu seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya aja bacaannya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Misalnya seperti itu ya. Maka sekarang tahap pertama, awalilah dengan doa dulu. Semoga Roh Kudus memenuhi hati kita dan kemudian Dia memampukan kita untuk menangkap pesan Tuhan. Kemudian kita baca. Tahap pertama Lexio, bacalah ayat yang diminta. Kalau Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, bacalah itu dengan suara. Nggak usah keras, asal yang penting suara kita terdengar sendiri. Kenapa Bapak Ibu kok saya katakan bacalah dengan suara? Karena ketika seseorang membaca dengan suara, itu dia mencegah dia untuk melantur. Karena dia mendengar suaranya sendiri. Kalau orang membaca dalam hati, itu lebih banyak melantur. Bacalah dengan suara sampai terdengar sendiri. Mungkin Bapak Ibu bacanya tidak sekali. Bisa baca 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Sampai kemudian muncul satu ayat, atau satu kalimat, atau satu pesan secara khusus. Mungkin tidak ada ayatnya, tapi pesan khusus, pesan sendiri. Itu yang menarik bagi kita. Nah, ketika ini kita dapatkan, maka masuklah tahap kedua. Sini. Langkah keduanya apa? Yaitu meditasio. Dalam meditasio, Bapak Ibu hanya ucapkan atau renungkan ayat yang menyentuh tadi. Misalnya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saya ketika membaca berulang-ulang, saya tersentuh dengan ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Saya tersentuh dengan kata-kata ini. Tuhan adalah gembalaku. Maka saya masuk ke dalam tahap kedua, yaitu meditasio. Saya hanya merenungkan Tuhan adalah gembalaku. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Kok rasanya ayat ini saya tertarik? Renungkan terus. Renungkan terus. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan adalah gembalaku. Di sini, di dalam tahap meditasio, pikiran kita aktif. Jadi, ini nanti yang membedakan dengan kontemplasio. Di meditasio, pikiran kita aktif mencari, merenungkan. Kenapa kok Tuhan itu mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Misalnya, saya sedang merenungkan itu, sampai kemudian saya mendapati bahwa Tuhan itu, saya merasakan Tuhan itu mengatakan bahwa Dia itu gembala. Kalau gembala itu pasti memelihara dan menjaga domba-dombanya. Kalau gembala itu pasti tidak akan membiarkan dombanya kelaparan. Maka saya aman. Dan kemudian saya merenungkan, saya itu sendiri, ternyata kenapa kok Tuhan itu ngomong itu kuat kepada saya? Saya merenungkan bahwa saya itu selalu khawatir akan masa depan saya. Saya itu khawatir kalau tabungan saya tidak cukup. Saya khawatir ini, saya khawatir itu. Nah, saya mulai menemukan bahwa Tuhan sedang menyatakan kepada saya, aku gembala. Jelas Bapak Ibu ya di sini ya. Kemudian kalau ini sudah kita dapatkan, kita masuk ke dalam langkah yang ketiga, yaitu orasio. Apa sih orasio? Orasio itu kita berdoa kepada Tuhan sesuai dengan pesan Tuhan yang saya tangkap tadi. Misalnya dalam hal tadi, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Ini misalnya doa kita sendiri kepada Tuhan, saya minta ampun Tuhan, karena selama ini saya selalu khawatir akan hidup saya. Selama ini saya selalu mengkhawatirkan masa depan saya. Padahal Engkau itu adalah gembala. Terima kasih kalau hari ini Engkau mengingatkan bahwa Engkau adalah gembala yang selalu memelihara hidupku, membawa aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi doa kita di sini digerakkan oleh pesan yang kita terima dari sabda Tuhan yang kita baca. Jelas ya sampai di sini. Berapa lama doanya? Terserah Bapak Ibu. Kalau mau 1 menit ya 1 menit. Kalau merasa banyak yang ingin dibicarakan sama Tuhan, ya bicarakan lebih lama. Setelah itu masuklah dalam langkah keempat, yaitu kontemplasio. Sampai di kontemplasio ini, kita benar-benar menenangkan hati dan pikiran kita. Kalau di tahap meditasio tadi pikiran kita aktif, di kontemplasio kita benar-benar tidak memikirkan apapun juga selain sadar bahwa saya sedang berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Ini adalah kontemplasio. Nah, bagi orang-orang yang pertama kali atau tidak terlalu sering melakukan kontemplasi, tahapan ini selalu dikatakan bahwa saya sulit Pak untuk seperti itu. Baru beberapa menit atau beberapa detik, pikiran sudah kemana-mana. Itu umum Bapak Ibu. Kalau pikiran melantur, kembalilah lagi. Sadarilah Tuhan sedang ada bersama saya, di hadapan saya. Hanya Dia memandang Dia. Salah satu cara yang bisa membantu kita ketika kontemplasio itu
mengucapkan doa Pelan-pelan. Yesus. Itu adalah salah satu cara. Itu cara yang saya pakai. Yesus. Dengan mengucapkan itu dalam setiap tarikan nafas kita, itu membantu saya fokus pada Tuhan yang ada di hadapan saya. Romo Parera mengatakan, untuk membantu kontemplasi, sediakan salib dan lilin di depan Anda, supaya pikiran kita fokus ke sana. Tetapi jangan fokus pada salib dan lilinnya, fokuslah bahwa Yesus sedang ada di hadapan kita. Nah, setelah ini selesai, sampai berapa lama kontemplasi? Ya terserah Bapak Ibu, itu saya tidak bisa katakan, sampai kita merasa cukup. Setelah itu tahap kelima adalah aksio. Aksio ini apa? Sesuai dengan pesan yang Tuhan sampaikan tadi, saya membuat janji nyata kepada Tuhan. Suatu tindakan nyata, apa yang akan saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, tindakan nyata ini, itu bukan sesuatu yang abstrak ya. Saya katakan tindakan nyata. Maksudnya apa? Misalnya tadi, kemudian saya janji, tindakan nyata saya berjanji Tuhan, saya tidak mau khawatir lagi pokoknya dalam hidup saya. Ini bukan tindakan nyata. Ini namanya abstrak. Bagaimana saya bisa tidak khawatir lagi? Tapi salah satu contoh tindakan nyata yang sederhana adalah, kalau saya khawatir, saya akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Pokoknya kekhawatiran itu datang, saya akan baca. Itu salah satu contoh misalnya tindakan nyata. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai tahapan ini, maka sekarang kita mulai melakukan step berikutnya, yaitu step kedua. Kita menuliskan hasil Lexio Divina kita ke dalam buku tulis. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi jangan sambil Lexio Divina, sambil menulis, itu kita akan sulit mendapatkan sesuatu. Nah, apa yang kita tuliskan? Yang kita tuliskan seperti ini, saya siapkan sebentar. Mana? Duduk, Nan. Duduk. Duduk. Duduk, aman. Bapak Ibu, di dalam kertas Anda, tuliskan tanggalnya. Misalnya mulai besok, maka tuliskan 30 September 2020. Seperti ini. Tulisan saya jelek, semoga bisa dibaca. Kurang besar. Ya, 30 September misalnya seperti ini. Besar. Aku mau istar. Kemudian tuliskan bacaan. Bacaan, Bapak Ibu perlu tuliskan ini. Bacaan misalnya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Setelah itu ganti baris, Bapak Ibu bisa tuliskan ayat yang menyentuh. Nah, ayat yang menyentuh misalnya tuliskan ayat 1 dari contoh tadi ya. Tuhan adalah gembalaku dan seterusnya. Di sini tuliskan ayatnya. Tolong seperti pesannya di kemarin, Bapak Ibu, kalau bisa ayat-ayat ini jangan disingkat-singkat. Kita tuliskan karena tidak banyak. Kita tuliskan apa adanya. Setelah selesai menuliskan ini, tuliskan kemudian berikutnya adalah ini kok. Nah, sabda Tuhan bagi saya. Seperti ada dikit Bapak Ibu ya, sabda Tuhan bagi saya. Di sini Bapak Ibu tuliskan, apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan sebagai gembala saya. Ini terus tuliskan bahwa dia akan menjaga saya, dia akan memelihara saya, dan seterusnya.
Setelah selesai Bapak Ibu tuliskan Dah. ini, Bapak Ibu tuliskan kemudian di sini adalah tanggapan saya. Tanggapan saya maksudnya apa? Tanggapan saya di sini tuliskan. Saya selama ini selalu khawatir akan hidup saya. Hari ini saya merasa dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa Dia adalah gembala saya. Saya terus, Bapak Ibu bisa katakan, gunakan kata ganti pertama yaitu saya. Jangan kami, jangan mereka, dan jangan yang lain. Karena apa? Karena sabda Tuhan selalu berbicara kepada kita secara pribadi. Bukan untuk istri saya, bukan untuk suami saya, bukan untuk anak-anak saya. Maka gunakan kata saya di sini. Nah, ini tanggapan saya adalah bagaimana saya menerima sabda ini. Kalau saya sering khawatir, maka saya akan tahu bahwa Tuhan itu gembala dan seterusnya. Setelah itu, di sini Bapak Ibu tuliskan yang terakhir adalah tindakan nyata. Nah, tindakan nyata tuliskan apa misalnya tadi, kalau saya khawatir, saya akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu, setelah ini selesai, maka Lexio Divina Bapak Ibu hari itu selesai. Kalau misalnya jam doa kita itu terbatas, maka Bapak Ibu lakukan satu rangkaian di tahap 1 tadi dalam doa Lexio Divina itu selesai. Menuliskannya bisa nanti jam istirahat siang atau sore hari. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan pesan Tuhan pada pagi harinya, maka kita tidak pernah akan lupa. Kita bisa menuliskan itu pada sore harinya. Kalau bisa diselesaikan langsung, syukur, selesaikan langsung. Nah, Bapak Ibu, kertas ini atau halaman buku ini, tolong Bapak Ibu foto dan kemudian dikirim dengan WA ke pendamping Lexio Divina Bapak Ibu. Nanti di mana nomor pendampingnya dan seterusnya akan dijelaskan oleh Ibu. Saya rasa penjelasan Lexio Divina cukup sekian. Hari berikutnya bacalah hari yang kedua. Di situ Bapak Ibu akan melihat bahwa ada 7 hari. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu lakukan itu mulai besok hari Rabu, maka pada hari ke-7 itu jatuhnya hari Selasa pagi. Selasa malam Bapak Ibu akan dapat lagi Lexio Divina yang baru. Terus seperti itu sampai nanti kita menyelesaikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, materi Lexio Divina